Oke, kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan diskusikan tentang ukuran penyebaran data. Oke. Adapun topik dalam ukuran penyebaran data terdiri dari 6 topik. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga desil, keempat persentil, kelima simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan yang keenam adalah simpangan waktu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu jangkauan. Nah, apa itu jangkauan? Oke, jangkauan tersebut istilah lainnya adalah ring. Adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, misalnya kita mempunyai data 7, 12, 9, 11, 15, 27, 14, 17, 19, 24, dan 16. Nah, sekarang kita lihat dulu mana data yang terbesar. Data yang terbesar dari data ini adalah angka 27. Nah, data yang terkecilnya 7. Sehingga ringnya bisa kita temukan 27 dikurangi 7 sama dengan 21. Nah, itu adalah ringnya. Ya. Berikutnya yang kedua, kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil tersebut hampir mirip dengan median. Ya. Jika median membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama, maka kuartil adalah nilai yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, makanya di sini akan ditentukan nanti kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, kita langsung saja mulai kepada contoh soal. Nah, di sini ada kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal, untuk mencari letaknya, kita bisa tentukan dengan letak Q1 sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Nah, data ke I tersebut merupakan data ke 1, 2, atau 3. Nah, contoh, misalnya kita mempunyai data 4, 5, 8, 9, 7, 6, dan 5. Itu misalnya. Oke, ini banyak datanya adalah ganjil. Nah, sedangkan yang kedua, banyak datanya adalah genap. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama, kita tinggal urutkan data tersebut dari kecil hingga besar. Nah, setelah data itu diurutkan, maka kita bisa tentukan, kita bagi data tersebut menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama terletak di sini, jadi Q1-nya adalah 5. Bagian kedua terletak di sini, jadi Q2-nya adalah 6. Bagian ketiga terletak di sini, jadi Q3-nya adalah 8. Ya. Nah, jadi kita membagi data tersebut menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian yang sama. Itu adalah kuartil. Nah, sedangkan untuk yang data yang berjumlah genap, nah, sehingga kita cari kita tetap membagi data tersebut menjadi 4 bagian, namun dia akan terletak di antara dua data. Nah, misalnya kalau di Q1 di contoh nomor B ini terletak di antara data 3 dan 4. Nah, sehingga kita jumlahkan menjadi 3 tambah 4 bagi 2. Ditemukan hasil 3,5. Sedangkan Q2-nya setelah kita bagi lagi terletak di 6 dan 6. Sehingga 6 tambah 6, 12, 12 bagi 2 hasilnya 6. Sedangkan Q3-nya terletak di antara 7 dan 8. Sehingga 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, itu untuk kuartil data tunggal. Ya. Nah, sekarang ada selain data tunggal, ada juga kuartil data berkelompok. Oke. Untuk kuartil data berkelompok, kita diberikan rumus hampir mirip dengan median juga. Nah, rumusnya adalah TB tambah P I per 4 kali N dikurangi F dibagi F kecil. Ya. Nah, di sini keterangannya untuk I1-nya 1, I-nya 2, I-nya 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, untuk kuartil ke I, QI itu sama dengan kuartil ke I. TB sama dengan tepi bawah kelas interval. P sama dengan panjang kelas interval Q. N sama dengan sigma F bagi atau istilah lainnya adalah banyak data. Nah, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas KI. F kecil adalah frekuensi pada kelas KI. Ya. Oke, langsung saja kita lihat contoh. Nah, misalnya kita diberikan contoh, hitunglah kuartil
bawah dan kuartil atas dari data tersebut. Nah, kuartil bawahnya tadi kan Q1, kuartil atasnya Q3. Jadi di sini saya juga bahas Q2. Gitu ya. Nah, oke, kuartil 1. Kita cari letaknya terlebih dahulu. Kuartil 1 terletak di antara 1/4 dikali 40. Nah, 40 itu kita dapat dari banyak datanya. Jadi 1/4 dikali 40 hasilnya adalah 10. Nah, berarti 10 itu di sini kan 3, 12. Ini sama seperti median kemarin prosesnya untuk mencari FK. 3 ditambah 9, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 10, 26, 26 tambah 3, 29, 29 tambah 11, 40. Ya, sama seperti di median kemarin. Nah, sekarang kita sudah menemukan letaknya di data ke-10. Letaknya data ke-10, berarti data ke-10 ada di sini. Nah, berarti antara ini. Ini adalah kuartil bawahnya. Oke, nah, inilah kuartil bawah. Oke. Ini adalah letak kuartil bawahnya ya. Antara data 26 sampai 30, frekuensi F kecil adalah 9 ya. Nah, sehingga kita bisa hitung nilai Q1-nya, berarti batas bawahnya kita cari. Batas bawahnya adalah 26 dikurangi 0,5 sehingga ditemukanlah hasil 25,5. Tambah 5 panjang kelas intervalnya 5, 26 sampai 30 kan 5, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti panjang kelas intervalnya adalah 5. Nah, dikali dalam kurung 1/4 kali 40 dikurangi 3/9. Nah, 3 ini di mana dapat? Frekuensi sebelum kelas kuartil 3. Terus 9 ini di mana dapat? 9 ini frekuensi pada kelas kuartil 9. Terus setelah kita hitung berarti 25,5 tambah ini setelah dihitung menemukan hasil 35. 35 dibagi 9 hasilnya adalah 29,39. Itu untuk kuartil 1. Sedangkan untuk kuartil 2, nah ini median atau kuartil tengah namanya ya. Median untuk kuartil tengah. Rumusnya I/4, berarti kan I-nya 2 di sini karena Q2 berarti I-nya 2. Jadi 2/4 kali 40. Hasilnya adalah 20. Berarti data ke-20 itu terletak di antara ini. Ini kan 16. 16 kan 10, 26. Nah, ini. Letaknya berarti berada di sini. Hasil tengahnya berada di sini letaknya. Oke. Nah, berarti data ke-36 sampai 40. Jadi nilai keduanya bisa kita tentukan. 36 di batas bawahnya, 36 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 35,5 tambah 5. Terus dikalikan dalam kurung 2/4 kali 40 dikurangi 16. 16-nya dapat dari sini. Oke. 10-nya dapat dari frekuensinya. Oke. 5-nya panjang kelas interval. Nah, setelah dihitung ditemukanlah hasil 35,9. Oke, yang terakhir kuartil ketiga atau kuartil atas. Berarti I/4. Berarti I-nya di sini diganti dengan 3. 3/4 kali 40. 3 kali 4 12, terus 20 dibagi 4 hasilnya adalah 30. Jadi data ke-30 terletak pada paling bawah. Nah, di atasnya kan 29, masih kurang dia sehingga dia letaknya di sini paling bawah. Oke. Nah, paling bawah. Nah, sehingga kita bisa tentukan batas bawahnya adalah 46 dikurangi 0,5, 45,5 tambah 5. 3/4 kali 40 dikurangi 29/11. 11 yang dapat ya di sini. Terus 29 di mana dapat? 9. Ya. Oke. Sehingga setelah dihitung-hitung menemukanlah hasil 45,92. Oke. Sekian untuk kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke jangkauan kuartil. Oke. Jangkauan kuartil ada 3 di sini ya. Jangkauan kuartil yang pertama adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan atau A. Nah, di sini kita mencari Q3-nya berapa dikurangi dengan Q1. Tinggal dimasukkan aja angka yang tadi sudah ditemukan. Q3 dikurangi Q1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Itu rumusnya setengah H atau setengah kali Q3 dikurangi
satu. Nah, hasil ini tinggal dikalikan setengah. Itu adalah jangkauan semi interkuartil. Yang terakhir adalah langkah atau L. Satu langkah adalah 1,5 hamparan. Berarti 1,5 kalikan dengan Q3 dikurangi dengan 1. Nah, itu adalah jangkauan kuartil. Nah, nanti silakan ini tinggal dimasukkan angkanya. Oke? Ya, sekian topik jangkauan dan kuartil. Kita lanjut lagi topik berikutnya pada video yang akan datang. Oke, sekian. Terima kasih.